Bapak Ibu Saudara, saya ingin memulai khotbah saya dengan sebuah cerita. Ada dua orang ibu yang ditinggal mati oleh putranya karena kecelakaan. Ibu yang satu tidak mau melihat semua barang-barang yang pernah dipakai atau dimiliki anaknya. Setiap kali dia melihatnya, dia akan menangis, hatinya sedih sedemikian rupa. Sehingga barang-barang yang pernah berhubungan dengan anaknya disingkirkan semuanya. Berbeda dengan ibu yang kedua. Ibu yang kedua kebalikannya. Semua barang-barang yang dimiliki oleh putranya tersebut tidak boleh dipindahkan atau bergeser satupun. Dia tidak mau kehilangan satu momen pun yang pernah dia alami bersama anaknya. Dan barang-barang itu ditata rapi semuanya. Karena satu saja barang itu hilang, dia akan sedih dan hatinya kacau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah kita terkadang juga memiliki hal yang sama ketika kita diperhadapkan dengan yang namanya kehilangan orang yang kita kasihi, bukan? Betapa kita mencintai dia, betapa kita ingin selalu bersama dengan dia. Apa jadinya kalau kita mengalami yang namanya ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih? Maka tidak heran kalau banyak orang akhirnya kehilangan arah hidup. Hidupnya menjadi kacau linglung. Saya ingat sekali pada waktu itu papa saya sama kakak kedua saya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Karena papa saya seorang sopir sehingga dia kecelakaan bersama kakak saya yang nomor 2. Bayangkan Bapak Ibu, 2 peti mati dibawa ke rumah, tidak boleh dibuka karena udah rusak dia punya jasad begitu. Wah, mami saya menangis menjerit-jerit tidak karu-karuan. Dan bertahun-tahun mami saya mengalami yang namanya linglung kalau orang Jawa bilang ya. Kalau lagi apa ngelamun dan lain sebagainya, bahkan sampai sekarang harus kena stroke gara-gara hal tersebut. Kita pasti mengerti kondisi seperti ini Bapak Ibu. Tetapi berbeda dengan kita yang sudah di dalam Kristus ya, kita memiliki yang namanya pengharapan. Kita tahu bahwa orang-orang yang sudah meninggal di dalam Kristus, mereka akan berjumpa dengan Tuhan di sana. Mereka mendahului kita di sana, ya. Bapak Ibu, maka tidak heran kalau kemudian Jürgen Moltmann mengatakan seperti ini. Pengharapan eskatologis yang bersifat nanti akan menentukan bagaimana cara hidup, cara berpikir, bahkan berteologi pada saat ini. Ya, karena disitulah terletak seluruh pengharapan kita. Jadi ketika kita memahami dengan baik tentang pengharapan eskatologi nanti, kehidupan yang akan datang, yang akan kita alami, maka hal itulah yang akan mendrive hidup kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, itu didasarkan atas hal tersebut. Dan bagian yang kedua yang akan saya bahas nanti di bagian terakhir, semua orang termasuk kita Bapak Ibu, mempunyai cerita metanarasinya sendiri. Cerita metanarasi itu maksudnya begini, cerita atau pesan dari cerita yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ada pesan tersembunyi yang melampaui dari sekedar kita melakukan hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Dan melalui cerita mereka, setiap orang berusaha membangun sebuah janji eskatologis versi mereka. Versi kita maksudnya Bapak Ibu. Nah, untuk memahami hal ini kita mesti masuk ke CFRC Bapak Ibu. Rencana Allah di dalam kehidupan kita. Saya akan jelaskan sedikit di sini ya. Di dalam kehidupan kekristenan kita itu mengenal namanya CFRC. C di sini adalah creation, di mana ada penciptaan yang dilakukan oleh Allah.
Sedangkan F di sini adalah fall, kejatuhan manusia. Manusia yang sudah diciptakan Allah ini mengalami yang namanya kejatuhan. Jatuh ke dalam dosa. Nah, uniknya adalah di dalam karya penciptaan Allah ini, manusia memiliki sense of perfection. Apa itu? Sense of perfection adalah natur untuk perfect atau sempurna di dalam diri kita. Nah, natur ini adalah natur yang dimiliki Allah sebenarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, meskipun natur itu ada di dalam diri kita, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, natur itu tidak hilang, tetapi natur itu rusak. Natur yang disebut sebagai sense of perfection itu rusak di dalam hidup kita. Maka tidak heran kalau kemudian manusia selalu mengharapkan apa yang namanya dunia yang ideal itu seperti apa. Dan mencoba dengan sekuat tenaga untuk melakukan itu, Bapak Ibu. Nah, di bagian terakhir nanti saya akan sampaikan kesalahan terbesar ketika kita melakukan sebuah namanya sense of perfection itu di dalam kehidupan kita. Nah, setelah kejatuhan, setelah kejatuhan, manusia diselamatkan dalam redemption atau penebusan. R-nya di sini redemption. Yang digenapi di dalam Kristus Yesus, dan di masa-masa inilah manusia mengalami yang namanya proses penyempurnaan sampai akhirnya yang kita sebut sebagai pengharapan eskatologi yang kita kenal dengan consummation. Di sini ada kedatangan Kristus, kebangkitan, penghakiman dan penghukuman kerajaan Allah yang disempurnakan. Dan seringkali dan yang seharusnya yang ada di dalam benak pikiran kita, ketika kita menjalani hidup ini, kita harus mengarahkan semuanya kepada hal ini. Ada seorang dosen di seminari kami waktu itu, dia ngajar pelajaran apapun, selalu endingnya ini, eskatologi. Selalu endingnya eskatologi. Karena kenapa kok dia melakukan itu? Karena bagi dia, seluruh kehidupan kita itu didrive untuk sampai akhirnya endingnya itu adalah kita berjumpa dengan Tuhan di dalam eskatologi. Bapak Ibu, kalau kita memiliki pemahaman yang sudah benar seperti ini, maka di dalam kehidupan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, semua hal dalam hidup kita, maka akan kita drive ke sana. Bagaimana kalau kita belum mampu memahami atau tidak memahami hal ini dan kita belum tahu? Yang terjadi adalah kasus yang ada di jemaat yang ada di Tesalonika, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita sama-sama tahu jemaat yang ada di Tesalonika beberapa minggu telah kita sama-sama dengarkan firman-Nya. Mereka hidup di dalam pergumulan yang tidak mudah. Mereka diancam, difitnah, dianiaya oleh orang-orang Israel pada zaman itu. Di dalam rasa ketidaknyamanan inilah banyak di antara mereka kemudian yang mati. Orang-orang yang hidup di dalam komunitas yang sudah percaya kepada Kristus, itu ada beberapa yang mati akhirnya karena dianiaya dan lain sebagainya. Maka tidak heran kalau kesedihan itu muncul di dalam kehidupan jemaat yang ada di sana. Di ayat yang ke-13, Paulus menegur dan mengingatkan mereka di dalam kondisi yang sulit seperti itu. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Nah, jadi konteksnya tahu kan kenapa mereka kemudian berduka cita. Karena ada orang-orang di komunitas mereka yang sudah percaya kepada Kristus, dianiaya, mati. Wah, mereka sedih sekali. Nasib mereka nanti bagaimana? Sementara yang mereka pahami adalah begini Bapak Ibu, Tuhan Yesus akan datang. Dan kita nih yang masih hidup, kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia.
Terus yang mati-mati nanti bagaimana nasib mereka? Mereka sedih memikirkan hal tersebut, Bapak Ibu. Maka di bagian selanjutnya dikatakan, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak memiliki pengharapan. Bapak Ibu, saya tahu biasa teks ini selalu dikhotbahkan di dalam khotbah kedukaan kalau ada orang yang meninggal. Ya, ini teks yang sering kali dipakai kalau Bapak Ibu datang ke acara penghiburan atau pemakaman dan lain sebagainya. Ini teks yang sering kali dipakai ya. Nah, Paulus memberikan kepada mereka jawaban atas orang-orang yang sudah meninggal sehingga mereka tahu bahwa ada pengharapan eskatologi yang diberikan oleh Allah kepada umat percayanya. Bapak Ibu, di bagian kedua dikatakan mereka yang telah meninggal dikumpulkan oleh Allah. Nah, jadi bukan berarti orang-orang yang sudah meninggal mendahului kita itu mereka dibiarkan begitu aja, tidak. Tetapi mereka dikumpulkan oleh Allah. Nah, bahkan uniknya adalah mereka yang terlebih dahulu datang baru orang-orang yang hidup begitu. Kita yang hidup dan masih tinggal sampai kedatangan Tuhan tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ini diulang 2 kali untuk memberikan penegasan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, perhatikan ini. Maka kita yang percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya, dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Terus kemudian, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Pemahaman pengharapan eskatologi inilah yang kemudian dinyatakan kepada jemaat yang belum mengerti keberadaan mereka. Tapi ada syarat Bapak Ibu. Syaratnya apa? Syaratnya adalah karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka A, B. Jadi tidak semua orang akan mendapatkan namanya pengharapan eskatologi itu. Hanya orang-orang yang percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, merekalah yang akan mendapatkan yang namanya pengharapan eskatologi itu. Maka tidak heran Bapak Ibu kalau kemudian di ayat berikutnya 16 dan 17 dikatakan seperti ini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Noni itu suka nonton dongeng. Kalau nonton dongeng itu endingnya apa? Dan mereka hidup bahagia selamanya. Betul nggak? Ya, itu impian semua orang, termasuk saya. Tetapi impian itu bukan impian yang kosong, Bapak Ibu. Impian itu ada selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ya, impian itu ada. Nah, impian inilah yang seharusnya mendrive hidup kita, menuntun langkah hidup kita di dunia ini. Ingat tadi di dalam CFRC, ya, ada bagian di mana redemption itu adalah proses menuju kesempurnaan. Apakah kita bisa mendapati hal yang tidak ideal? Banyak sekali. Tetapi kita harus tetap mengarahkan kepada ini.
Dengan tujuan inilah Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Tesalonika. Lihat, ya, akan ada pengharapan eskatologi yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kamu jangan kehilangan arah. Kamu jangan berduka cita seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Kalau kita tidak berada di posisi itu, mudah bagi kita untuk menyampaikan hal ini. Sabar ya. Tetapi bagaimana kalau kita yang ada di posisi itu? Tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal Bapak Ibu. Saya mau katakan dari hal ini adalah di tengah ketidakpastian dan kesulitan hidup yang kita jalani saat hari ini, mudah bagi kita untuk berduka cita dan tidak memiliki pengharapan. Seperti yang dialami oleh jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka dianiaya, menderita, banyak yang meninggal, dan lain sebagainya. Bapak Ibu ingatlah Dia, Tuhan Yesus yang kita layani adalah Allah yang telah mati dan telah bangkit. Ini kunci yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tuhan Yesus telah mati dan telah bangkit. Itu artinya Allah bukan berada di tempat yang tinggi atau berada di tempat yang terdalam. Allah bukan berarti tidak bisa dijangkau oleh kita. Tetapi Ia berjalan mendahului kita Bapak Ibu. Allah berjalan mendahului kita dan dari depan menarik kita untuk menuju masa depan. Keren kan? Luar biasa kan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Dia adalah Allah masa depan yang mengajar kita untuk memiliki pengharapan eskatologi. Ya. Bapak Ibu pernah dengar nama-nama ini enggak? Ada Karl Marx, Friedrich Engels, terus Rousseau, Friedrich Nietzsche. Ini adalah para revolusi Eropa. Mereka melakukan gebrakan revolusi-revolusi pada masa Eropa itu mengalami yang namanya zaman kapitalis. Wah, hidup di zaman kapitalis itu tidak mudah dan sampai sekarang sih masih ada begitu, ya. Tidak murni begitu, termasuk ya nggak saya sebutkan bahaya, ya. Tidak murni. Kapitalis itu adalah di mana rakyat-rakyat itu diperbudak oleh mereka, dianggap sebagai buruh begitu untuk memperkaya orang-orang tertentu saja. Nah, orang-orang inilah yang kemudian mereka merindukan sebuah hidup yang lebih baik, Bapak Ibu. Tidak salah sama sekali. Mereka melakukan revolusi-revolusi dengan tujuan supaya kehidupan semua manusia tidak menderita di bawah kapitalisme, Bapak Ibu. Maka mereka telah berhasil untuk menggerakkan banyak manusia untuk melakukan revolusi-revolusi untuk mewujudkan utopia. Utopia itu apa? Kehidupan yang sempurna versi mereka masing-masing. Kehidupan yang sempurna versi mereka masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih, di Eropa sekarang semua manusia sudah maju, ya, tidak ada lagi perbudakan, kapitalisme dan lain sebagainya. Mereka udah hidup enak begitu. Tetapi yang terjadi adalah ketika, ya, kehidupan yang sempurna ini dijalankan dengan versi kita, maka saya mau katakan itu akan bertentangan dengan rencana Allah. Manusia tidak lagi kemudian mencari Allah untuk mereka menaruhkan pengharapan. Mereka akan berusaha mencari kepuasan hidup mereka dari apa yang ada di sekitar mereka dan dari diri mereka sendiri. Dan ini yang kebablasan ternyata. Nah, padahal kalau kita perhatikan,
Di dalam CFRC Allah menciptakan kita dengan sense of perfection. Itu kesempurnaan hanya ada di dalam Tuhan, bukan di tempat yang lain. Sangat baik kalau kemudian manusia mencari dan mencoba untuk menemukan sebuah kehidupan yang sempurna dalam kehidupan mereka. Tetapi ingat, di luar Allah, apapun yang diperbuat oleh manusia untuk memuaskan dan menyempurnakan dirinya itu sama saja bohong. Hanya Allah yang sempurna. Karena natur itu sejatinya adalah milik Allah. Dan kesempurnaan itu hanya dapat kita temukan di dalam Allah. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai umat percaya saat hari ini? Bapak Ibu, kita hidup di tengah-tengah dunia yang sangat tidak ideal sama sekali. Saya tahu, seringkali kita menjadi marah karena ada begitu banyak hal yang tidak ideal kita temukan di dalam kehidupan dan sekitar kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita ketika memperbaiki atau mencoba untuk memulihkan ketidakidealan itu menjadi kepuasan diri kita, atau kita memuaskan diri kita hanya kepada Tuhan yang sempurna itu? Contoh sederhana seperti ini, Bapak Ibu. Ini kita menjelang Natal. Ya, kalau Natal kan biasanya kita mempersiapkan banyak hal untuk kita prepare supaya acara Natal yang kita lakukan itu berjalan baik dan sempurna, begitu kan? Nah, tetapi pertanyaannya, ketika kita mendapati sesuatu di dalam persiapan dan acara Natal yang tidak sempurna, apa yang kita lakukan? Sesungguhnya kita melakukan itu untuk kepuasan diri kita atau untuk menyenangkan Tuhan? Itu yang perlu kita pertanyakan di dalam hidup kita. Kita tahu semua kita memiliki sense of perfection. Tetapi pertanyaannya, sense of perfection ini kita temukan di dalam Tuhan atau kita di luar Tuhan untuk memuaskan hal itu? Kalau kita menemukannya hanya di dalam Tuhan, maka kita menemukan pengharapan eskatologi yang sesungguhnya. Tetapi kalau sense of perfection itu kita puaskan dengan hal-hal di luar kita dalam dunia yang tidak ideal itu, maka sesungguhnya kita sedang memperhalakan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kasus-kasus tertentu terkadang saya jatuh dalam hal ini. Beberapa hari yang lalu Sinyo itu kemasukan mutiara yang dipakai kalung anak-anak itu ya. Biasanya emak-emak juga pakai sih kalung ini gitu ya. Dia coba-coba entah mainan apa gitu loh, dideketin hidungnya, masuk sampai ke dalam sini. Begitu. Malam-malam kami bawa ke IGD mana ini? Bayangkara, terus IGD Mitra Medika, dokter-dokternya angkat tangan. Ini harus THT Pak, katanya enggak bisa, kami enggak punya alatnya katanya. Udah, kami bawa THT semuanya enggak ada. Besok baru kami bawa. Malam-malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Sinyo tidur, saya terbangun dan saya berdoa seperti ini. Dan ini sering saya lakukan. Ya, sekaligus pengakuan dosa saya lah ya. Dalam kondisi seperti itu biasanya saya meragukan Tuhan dan minta tanda, Bapak Ibu. Tuhan, apakah benar Tuhan itu memanggil saya untuk melayani di tempat ini dalam kondisi yang cukup berat saat hari ini? Saya minta tanda kalau memang itu benar. Tolong keluarkan itu sebelum ke dokter.
Bapak Ibu, pagi-pagi saya antar istri saya ke dokter THT. Daftar jam 7 ya, jam 7. Dokternya datang setengah 10 Bapak Ibu. Saya tinggal karena saya ada rapat. Terus mereka menunggu di sana. Jam 9 saya dapat WA, Dad, itu mutiaranya keluar loh. Kok bisa? Iya, Sinyo habis makan bersin. Hacing! Setengah jam sebelum dokter datang, Sinyo loncat, yeah, let's go home kata dia. Mari kita pulang, dia bilang. Ketika mereka senang, saya rasanya tertampar sekali Bapak Ibu. Berkali-kali saya itu gagal dalam hal seperti ini. Saya meragukan apa sesungguhnya yang telah Tuhan janjikan di dalam kehidupan saya. Seringkali pengharapan saya taruhkan kepada hal-hal yang kelihatan. Saya melupakan bahwa saya memiliki Allah yang perfeksionis, dan sesungguhnya di sanalah saya menaruhkan pengharapan saya yang sesungguhnya. Lagu tadi bagus sekali. Bukan kepada manusia, bukan kepada kawan kita berharap. Ya. Hanya kepada Allah. Karena Allah telah membuktikan Dia mati dan bangkit. Terakhir, aplikasinya. Pengharapan eskatologi kita adalah pengharapan yang pasti ya Bapak Ibu, itu pasti. Kedatangan Tuhan kedua kali yang diikuti dengan langit baru dan bumi baru. Wow, saya juga menantikan hal itu, excited sekali ya. Meski kita menjalani hidup di dunia ini merasakan ketidakpastian, namun sesungguhnya Allah membawa kita kepada kepastian ilahi. Ya, itu yang disebut metanarasi tadi. Kita menjalani hidup ini rasanya kok banyak hal yang tidak pasti. Tetapi sesungguhnya kita melalui yang namanya proses untuk menuju kesempurnaan itu. Itu yang saya maksudkan tadi sebagai metanarasi itu. Pengharapan eskatologi yang pasti tidak akan membuat kita berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Ya, masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan terakhir, pengharapan eskatologi yang pasti seharusnya senantiasa menghibur dan menguatkan kita untuk selalu memandang kepada Kristus dan melayani Kristus dengan kesungguhan meski dalam kesusahan. Sebab kesempurnaan kita hanya dalam Allah dan bukan yang lain. Jangan coba-coba menaruhkan pengharapan kita kepada sesuatu yang lain yang ada di sekitar kita, termasuk diri kita sendiri. Mari hari ini ketika kita tahu ada pengharapan eskatologi dan kita memiliki yang namanya sense of perfection yang telah rusak di hadapan Tuhan itu, kita akan dipulihkan tentu dengan kita memandang kepada Kristus yang perfection itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami kembali kepada siapa seharusnya kami menaruhkan pengharapan hidup kami. Hanya kepada Tuhan. Dan kami tahu ada pengharapan eskatologi yang telah Tuhan siapkan di depan kami. Meskipun hari-hari ini kami mengalami pergumulan hidup yang tidak mudah, tetapi kami mau tetap mengarahkan hati kami hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Berkati kami manusia yang terbatas ini dalam memenuhi panggilan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menuntun kami untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.